Ya, baik, kita sudah memasuki proses recording. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCF 2024. Baik, saya Ira, saya host pada panel kita kali ini. Kita sudah memasuki hari ke-6 ya, tidak terasa. Udah hari Sabtu aja, padahal baru mulai ya, KCF baru dibuka. Sekarang udah hari ke-6. Hari ke-6, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu, dan saat ini kita sudah memasuki panel 631 dengan tema panel etnografi feminis dalam penelitian gender dan seksualitas di Indonesia, epistemologi, metodologi, dan politik. Dan ini panel yang saya organisasi sendiri dari Lestok ya, salah satu yang Lestok organisasi. Dan chair kita adalah Mbak Nur Isma PhD, beliau dari Association for Asian Studies and Center for Southeast Asian Study, University of Michigan, Ann Arbor, United States of America, atau USA. Nah, ini seperti biasa ya, 15 menit masing-masing presenter, 3 menit sebelumnya, Mbak Isma akan memberikan warning atau notifikasi secara verbal ya Mbak, jangan di chat. Lalu kemudian pertanyaan akan di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Ya, nanti saya akan menyebarkan atau mensirkulasi link untuk absensi kalau saya lupa, untuk daftar hadir, maksudnya mohon ingatkan saya. Oke, saya akan langsung menyerahkan forum ini kepada Mbak Isma. Silakan Mbak Isma. Baik Mbak Ira, suara saya terdengar baik ya. Selamat pagi waktu Indonesia, teman-teman semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat bergabung bersama panel bertajuk Etnografi Feminis dalam Penelitian Gender dan Seksualitas di Indonesia, Epistemologi, Metodologi, dan Politik. Panel ini akan mengeksplorasi tiga aspek penting etnografi feminis dalam penelitian gender, yaitu epistemologi, metodologi, dan politik. Berdasarkan pengalaman penelitian yang dilakukan oleh keempat panelis, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di background saya, yang keempatnya menerapkan etnografi feminis, panel ini mendiskusikan bagaimana etnografi feminis bekerja dalam produksi pengetahuan feminis, sekaligus menjadi praksis aktivisme feminis. Menekankan pengalaman sebagai peneliti natif Indonesia yang melakukan penelitian dengan subjek atau partisipan penelitian yang juga natif Indonesia, panel ini nantinya akan mendiskusikan secara kritis dilema yang berkembang dalam etnografi feminis dan negosiasi-negosiasi yang ditawarkan dalam merespon dilema tersebut. Akan ada 4 presenter, saya sendiri, Nur Isma, sekaligus yang menjadi chair panel ini. Saya berafiliasi dengan ISAIS, Association for Asian Studies, dan Center for Southeast Asian Studies di University of Michigan Ann Arbor. Kemudian ada Mbak Diah Irawati dari Lestok dan juga Binghamton University, State University of New York. Ada Dr. Elizarni, peneliti independen dari Aceh. Kemudian ada Mbak Valentina Yulita Diah Utari, PhD. Beliau adalah peneliti di Semeru Research Institute dan juga dari Lestok. Tanpa berpanjang kata, kita akan mulai panel ini dengan mengundang Mbak Ira untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Etnografi Feminis Perempuan Pekerja Rumah Tangga Transnasional, Konstruksi Narasi sebagai Produksi Pengetahuan. Mbak Ira, ada waktu 15 menit untuk presentasi. Silakan Mbak Ira. Oh, ini saya duluan ya Mbak Isma. Mbak Isma duluan. Oke. Oke, nggak sesuai schedule, nggak apa-apa. Oke. Saya akan mulai. Oke. Oke, Mbak, 15 menit terus tolong saya ingatkan ya, Mbak ya, 3 menit sebelum 15 menit. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa. Sebentar ya, saya belum mulai loh. Belum. Oke. Ya, saya menjuduli. Oke, terima kasih Mbak Isma selaku chair kita dan semua presenter dan juga attendees KCF 2024. Saya menjuduli oke, presentasi saya dengan etnografi feminis, perempuan pekerja rumah tangga transnasional, refleksi metodologi, konstruksi narasi sebagai produksi pengetahuan dan aktivisme feminisme komunitas. Nah, ini sedikit pengantar, sebenarnya tidak sedikit ya, banyak pengantar dan konteks gitu. Nah, saya tidak mungkin tidak mungkin akan
memberikan definisi satu persatu ataupun konteks dan pengantar satu persatu karena terlalu panjang, ini bisa makan waktu 1 jam sendiri untuk membicarakan konteksnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa pertama, hasil dari etnografi feminis itu sendiri sebagai sebuah pengetahuan itu merupakan proses yang panjang, proses yang menjadi apa ya, kontestasi, tarik ulur, tarik menarik, dan akhirnya sampai pada sebuah sistem pengetahuan seperti misalnya filsafat dan politik pengetahuan. Ia mempunyai genealogi, epistemologi, dan ontologi gitu. Meskipun pada dasarnya genealogi, epistemologi, dan ontologi itu berdasar pada pengalaman-pengalaman di lapangan atau refleksi pengalaman gitu. Nah, ini kan sebenarnya pengalaman etnografi di lapangan saya gitu. Tapi kemudian saya berusaha untuk menggabungkan dengan teori-teori etnografi feminis yang ada, gitu, literatur yang ada, tapi literatur itu pun berbasis pengalaman di lapangan gitu. Artinya saya melihat pengalaman-pengalaman di lapangan itu sebagai bagian dari proses mengerucutkan proses kontestasi dan proses yang terus-menerus untuk membuat dan memikirkan bagaimana sih sebenarnya etnografi feminis itu. Nah, saya ingin share pemikiran landasan teoritisnya di awal dan metodologi tentang etnografi, tetapi saya juga di akhir akan share berbagi pengetahuan di lapangan apa yang saya temukan itu saya gabungkan. Jadi artinya apa yang ada dalam presentasi ini tidak semuanya berasal dari buku-buku atau jurnal yang saya baca, tapi ini gabungan antara pengetahuan dan pengalaman saya selama ini sebagai seorang feminis yang melakukan beberapa etnografi feminis. Lalu ada writing culture misalnya. Nah, writing culture ini penting. Kenapa? Karena sebelum tahun 70-an dan 80-an, terutama ketika antropologi klasik itu tidak memasukkan pengalaman-pengalaman perempuan sebagai bagian dari pengetahuan dan sumber pengetahuan, tidak dianggap sebagai pengetahuan yang objektif, yang tidak masuk dalam kategori positivis dan tidak postmodernis gitu ya, dan tidak feminis tentunya, maka mereka dipinggirkan dari sumber pengetahuan dan dari pengetahuan itu sendiri. Mereka tidak menjadi subjek penelitian, mereka bahkan tidak menjadi peneliti atau etnografer itu sendiri. Nah, kemudian etnografi feminis itu juga mempertanyakan tentang relasi kuasa di dalam pengetahuan, relasi kuasa tentang siapa etnografer dan siapa yang diteliti atau peneliti dan diteliti, siapa relasi-relasi kuasa dengan keluarga, relasi kuasa dengan sistem yang ada misalnya. Kemudian mempertanyakan male centrism dan bahkan ingin mengubah gitu ya struktur atau sistem patriarki, kemudian binari termasuk heteronormativisme dan homofobia dalam masyarakat. Kemudian mempertanyakan juga, mengkritisi kolonialisme, imperialisme, dan ideologi superioritas yang ada. Dan pada satu sisi juga mempunyai kerangka berpikir dan kerangka acuan tentang positionality, bagaimana kita memosisikan diri sebagai etnografer yang mengatakan bahwa saya etnografer feminis loh gitu. Lalu apa konsekuensinya? Lalu apa dampaknya buat kelompok yang kita teliti gitu. Nah, lalu ada persoalan eksklusi dan inklusi yang harus disadari bahwa ketika kita ingin menginclude satu kelompok tertentu, kita juga pada saat yang sama juga mengeksklud kelompok tertentu karena kita tidak mungkin bisa menginclude semua orang pada saat yang bersamaan. Nah, dilema-dilema seperti inilah menjadi bagian dari etnografi feminis yang harus disadari dan kemudian bagaimana deal with it dengan persoalan itu. Lalu ada paradigma pengetahuan feminis yang ada persoalan etika feminis, etika feminis tidak hanya sekedar epistemologi gitu ya. Lalu kemudian apakah etika feminis itu universal, nah itu juga harus didiskusikan. Dan lalu produksi pengetahuan dalam realitas sosial itu juga berkembang. Apakah realitas sosial merupakan konfirmasi atau konstruksi masyarakat yang punya sistem atau struktur yang saling berkelindan gitu, yang kemudian membentuk rezim pengetahuan, yang kemudian membentuk sistem pengetahuan yang sangat male-centric misalnya, lalu untuk siapa pengetahuan? Nah, ini ada dilema-dilema dan negosiasi di lapangan, dan terakhir bahwa pengetahuan kita, pengalaman kita juga cukup dinamis dan kompleks di lapangan, tidak selalu ideal dengan apa yang kita sebut etika feminis dan feminis etnografi, tapi dinamis dan terus berkembang dan mengalami pergolakan-pergolakan dan tantangan tersendiri ya, lalu transformatif. Oke. Nah, ini tujuan etnografi feminis ya, memahami konteks kenapa sih muncul penelitian etnografi feminis, dan kita juga bisa memahami dua level feminist research ethics, metodologi atau epistemologi dan praktik penelitiannya.
dan mendiskusikan dilema dan negosiasinya sendiri yang seperti saya katakan tadi. Nah, ini konteks sosial, ekonomi, dan politik. Ada narasi di sana, ada narasi hegemonik tentunya. Lalu bagaimana kita mengcounter narasi hegemonik itu dengan melalui suara-suara yang invisible sehingga menjadi visible. Kita membantu proses itu dengan menempatkan mereka sebagai subjek, bukan objek penelitian. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi tentang tradisi di antropologi, karena saya berbasis antropologi ya. Ada writing culture di mana semua antropolog tersebut laki-laki dan yang diteliti juga laki-laki. Nah, perempuan-perempuan hanya menjadi istri-istri yang mendampingi suami, sementara subjek penelitian juga laki-laki dari kacamata dan male gaze dari laki-laki juga. Nah, kemudian penting untuk melihat interseksionalitas, sistem dominasi apa yang bekerja di satu tempat atau research site penelitian kita gitu ya, sistem dominasi, sistem opresi apa yang ada di sana, kemudian identitas-identitas yang juga saling berkelindan, kita harus memahami itu, kelas misalnya soal gender, seksualitas, agama, nasionalitas dan sebagainya. Relasi kuasa juga penting untuk diamati dan dikritisi. Lalu pengalaman ya, pengalaman semua subjek penelitian kita itu merupakan pengetahuan yang valid, gitu, pengalaman yang valid. Nah, saya memulai dari pertanyaan Carol Gilligan. Dia menulis banyak sekali buku dan tulisan tentang feminist ethics, gitu ya, etika feminis. Nah, yang dia ajukan adalah sebenarnya research kita itu memulai dengan pertanyaan, suara siapa sih sebenarnya gitu yang kita ingin tampilkan, yang ingin kita representasikan. Apakah suara kita? Apakah kemudian perspektif kita, lalu kita menjudge satu masyarakat berdasarkan perspektif yang kita punya, gitu ya. Lalu apakah kita ingin memenuhi hasrat kita, gitu ya, dan menunjukkan power kita terhadap research subject kita. Lalu who is speaking and kepada siapa kita berbicara, gitu ya. Telling what stories about relationships. Nah, di sini pentingnya untuk memahami relasi kuasa dan kita mengatakan story kita atau story mereka gitu, seperti misalnya cerita pahlawan Devisa itu bukan cerita dari PRT migran sendiri, mereka mengakui bahwa mereka bukan pahlawan Devisa gitu ya. Nah, bagian dari keluarga itu juga bukan narasi yang dibangun oleh pekerja rumah tangga migran, tapi oleh media, oleh pemerintah, oleh agen gitu, oleh masyarakat. Lalu masyarakat bangunan sosial budayanya juga seperti apa? Sistem-sistem kinship misalnya, sistem keagamaan yang ada, sistem atau struktur di masyarakat itu juga penting untuk dipahami. Kita tidak boleh kemudian menjadi ahistoris, kemudian menjadi tidak peduli pada satu kondisi atau situasi atau sistem politik lokal, patriarki lokal yang ada. Nah, ini hanya sedikit etika penelitian feminis. Ada yang disebut prosedural. Kita kalau di Amerika atau di negara-negara the global north itu ada yang disebut IRB atau komite etik ya dalam penelitian, dan itu ketat sekali proses untuk mendapat persetujuan itu lama sekali gitu, dan kita harus melalui interview, melalui meeting dengan badan IRB gitu. Nah, secara substansia itu kita punya komitmen dan tanggung jawab, dan kita juga punya harus melampaui komitmen institusional dan individual di mana kita menemui menemui posisi yang sangat dilematis, menemui persoalan-persoalan di lapangan. Nah, kita harus bisa mengambil keputusan sebagai seorang feminis. Nah, ini metode penelitian. Saya mewawancarai 100 perempuan pekerja rumah tangga migran. Saya juga melakukan library research, participant observation, storytelling. Saya mendengarkan storytelling mereka gitu ya, berjam-jam sampai mereka kemudian capek, focus group discussion, group interview, dialog, dan beberapa saya mengikuti mereka juga gitu sebagai bagian dari participant observation saya. Nah, ini sedikit tentang etika feminis ya, bahwa feminisme itu kan sebenarnya adalah teori dan praktik, jadi gabungan antara teori dan praktik. Nah, teori pun berdasarkan praktik-praktik yang ada di lapangan. Nah, peneliti feminis memulai dengan komitmen politik untuk memproduksi pengetahuan yang itu berujung pada transformasi ya, transformasi sosial bagi kelompok marginal, minoritas, termasuk perempuan di dalamnya. Jadi ada transformasi sosial di sana. Dan penelitian feminis yang fokus dan concern pada metode peneliti tertentu itu merupakan political acts. Pada saat kita memilih satu subjek tertentu, pada saat kita memilih satu tema tertentu, maka disitulah terjadi yang disebut dengan political acts gitu. Nah, karena etnografi itu sendiri adalah tindakan politik. Nah, ini 5 karakter yang ada dalam penelitian feminis gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini yang membedakannya dengan penelitian
atau etnografi lainnya. Pertama, pertanyaannya, research question, lalu lokasi penelitinya. Bagaimana kita meneorikannya? Kerangka teori apa yang kita gunakan? Maksudnya apa? Tujuan penelitiannya apa? Nah, ini juga masih bagian dari etika penelitian feminis, di mana saya menggabungkan beberapa teori dan beberapa penelitian lapangan yang juga saya lakukan. Kita perlu melakukan reflexivity, ada sensitivity agar bukan terhindar ya, karena bias itu pasti ada dalam relasi kuasa antara etnografer dengan orang yang menjadi subjek kita. Nah, tapi penelitian itu bukan tentang subjek, tapi untuk dan dengan subjek gitu ya. Kita bersama-sama, ini disebut dengan kolaborasi atau co-authors. Nah, ada proses agensi subjectivity, mereka sebagai aktor diakui, ada recognition bahwa mereka sebagai produser pengetahuan gitu. Bukan hanya menjadi objek ya untuk kenaikan pangkat, untuk supaya kita selesai disertasi gitu ya atau tesis. Nah, etnografi atau penelitian feminis tidak hanya untuk topik perempuan, itu yang harus dicatat. Tidak hanya untuk perempuan, tapi kita juga bisa apa ya, tema kita tentang transgender, tentang LGBTIQ. Nah, contextualization cues ini penting sekali dalam konteks antropologi ya. Etnografi juga kan asalnya dari antropologi, tradisi antropologi gitu, terutama antropologi feminis kalau kita bicara tentang etika penelitian feminis. Contextualization cues itu melihat menganalisis narasi atau storytelling yang dikemukakan oleh subjek riset kita untuk melihat partikel-partikel, untuk melihat nuansa-nuansa gitu ya yang ada di dalam linguistik atau bahasa. Ketika seorang menuturkan gitu ya, apa tanda-tanda atau konteks-konteks yang bisa kita lihat ketika dia smirking, ketika dia misalnya diam, posis, ketawa, kemudian code switching, berubah dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah, kemudian dengan pitch yang atau volume yang naik turun, itu harus dianalisa dan itu menggunakan contextualization cues. Lalu pemilihan Mbak topiknya Ira, sudah mau habis. 3 menit. Ya, 3 menit. Oke, nah ini tidak semua penelitian memakai etika penelitian feminis dan setiap tahap dan proses itu punya etika feminismenya sendiri ya. Nah, kemudian ini metodologi saya singkat aja, kita berusaha untuk memahami, mengkritik, dan mengubah bagaimana gender itu menjadi alat dalam penggunaan kekuasaan dalam masyarakat ya. Dan ini tidak membatasi perempuan, tapi juga tadi saya sudah sebutkan, lalu bagaimana kita memproduksi teori kritis tentang makna yang berkembang dalam masyarakat yang dijadikan timpang gitu. Nah, dalam konteks PRT migran, etnografi feminis memahami perempuan PRT migran punya kapasitas atau agentive capacity untuk membangun makna menjadi ibu misalnya, perempuan, pekerja, menjadi anggota masyarakat, warga negara, dan bisa mengartikulasikan subjectivity dan agensinya sendiri. Mereka punya identitas yang berlapis, identitas yang banyak yang itu bisa diekspresikannya dan itu menunjukkan posisi mereka sebagai agent. Ini akan saya ini nilai dasar etnografi feminis non eksploitatif, relasi yang setara. Saya pikir kita sudah tahu ya, ada inklusi, ada dekolonialisasi, interseksional dan transformatif. Saya langsung masuk ke ini riset sebagai care dan care practicing, tidak mengabaikan macro politics of power dalam relasi interpersonal. Nah, ini pengalaman dari lapangan. Saya ingin menggunakan waktu saya terakhir ini. Oke, pertanyaan kritisnya adalah, gitu ya, ini berdasarkan pengalaman saya dan refleksi personal saya. Can there be a feminist ethnography? Ada dilema tentunya ya. Apakah ketika kita mengatakan bahwa saya melakukan etnografi feminis 100%? No, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus terus berusaha untuk menghilangkan bias-bias relasi kuasa satu sisi. Bagaimana caranya gitu ya? Karena tidak akan mungkin kita bisa menjadi 100% insider dan bisa menggunakan emic view meskipun kita tahu ya dalam masyarakat itu punya aturan-aturan tertentu, nilai-nilai norma-norma lokal, tapi tetap kita harus menggunakan multicultural perspective. Tidak kemudian kita dengan serta-merta menggunakan kacamata feminis yang kacamata kuda dengan serta-merta ketika kita masuk dalam masyarakat, kita tidak tahu nih strukturnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Tiba-tiba kita melihat ada satu persoalan, kita lalu menjudge, oh ini kekerasan terhadap perempuan. Dengan tiba-tiba tanpa ada apa ya, kita punya preconception sebagai seorang feminis, tapi kita tidak mau mencoba melakukan dialog. Kita tidak pernah mau mencari tahu apakah ini praktik adat atau bukan. Apa sebenarnya persoalan ini? Kita tidak mau mengkaji dengan
serta-merta kita menjudge bahwa oh ini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan, oh ini barbar, oh ini harus diadukan ke pengadilan misalnya seperti itu. Kita tidak menjudge kalau kita mengatakan diri sebagai etnografer feminis. Nah, kemudian etnografi bagi saya merupakan aktivisme ya, dan ada engagement dengan masyarakat, ada kolaborasi dengan masyarakat. Lalu pada saat kita berhadapan dengan persoalan patriarki lokal seperti Merari yang ada di Lombok, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita kemudian menjudge bahwa oh ini adatnya benar-benar misalnya mungkin teman-teman tahu ya Merari kawin tangkap, kawin culik yang ada di Lombok. Nah, apakah kemudian ini kita bisa menjudge masyarakat ini benar-benar masyarakat yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan ini patriarki gitu, tanpa kemudian mengetahui prosesnya seperti apa dari dulu gitu ya sampai kemudian ini bisa dianggap orang sebagai bagian dari adat. Lalu relasi kuasa ini juga penting untuk melihat relasi kuasa si partisipan dengan Waktunya pasangannya, habis, kemudian Mbak dengan Ira. suaminya. Oke, nah terakhir menggunakan sumber daya dan dialog ya dengan riset subjek kita dan semua penduduk yang ada dalam riset site kita. Itu saja, terima kasih. Kita lanjutkan di Q&A. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Ira atas presentasinya. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf karena sesuai schedule itu saya yang duluan. Tapi kemudian saya minta Mbak Ira untuk presentasi pertama dan eh, setelah menyimak presentasi Mbak Ira, saya pikir ini ya bagus sekali, maksudnya sesuai karena Mbak Ira menjelaskan eh, apa sih yang dimaksud dengan etnografi feminis dan itu topik yang memang dibahas dalam panel ini. Jadi diskusi tentang subjek objek dalam penelitian, kemudian bagaimana etika penelitian feminis dan termasuk pertanyaan apakah ada feminis etnografi dan bagaimana konsep ini diaplikasikan di dalam sebuah penelitian. Eh, Baik, dari presentasi pertama, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, saya sendiri. Saya akan mempresentasikan tentang etnografi feminis pemberian fatwa oleh ulama perempuan. Izinkan saya untuk share screen. Terlihat ya. Saya punya waktu 15 Ya. menit dan saya akan Saya start akan ingatkan 3 menit timer sebelumnya, mulai Mbak. sekarang. Oke, terima kasih Mbak Ira. Baik, jadi ini merupakan pengalaman saya dalam menulis disertasi. Jadi kebetulan disertasi uh, Loh, ini oh kenapa Mbak Isma? Halo, Mbak. kelihatan, udah kelihatan belum? Kelihatan, Mbak, kelihatan, tapi Mbaknya nge-freeze. Oh, udah oke, sip. Lanjut. Udah ya, oke. Dek, tolong ini deh charger. Oke, jadi um, saya akan bercerita tentang proses penelitian saya mengenai pemberian, kalau judul disertasinya itu Women Issuing Fatwas di Jawa Indonesia. Salah satu inspirasi yang mendorong saya tertarik ya untuk melakukan penelitian atau belajar lebih mendalam mengenai praktik pembuatan fatwa oleh ulama perempuan itu adalah program PUP, Pengkaderan Ulama Perempuan, yang diselenggarakan oleh Rahima. Kebetulan waktu itu saya menjadi salah satu peserta untuk angkatan keempat. Nah, dari uh, interaksi saya, aktif saya dengan ulama perempuan yang secara aktif ya ber uh, bekerja di lapangan di akar rumput bersama dengan masyarakat. Saya kemudian pada tahun 2014 berinisiatif untuk menuliskan pengalaman mereka, terutama bagaimana mereka membangun community based authority, jadi otoritas yang berbasis komunitas. Nah, hasil dari penelitian ini kemudian saya presentasikan di Leiden pada tahun 2015 dan sudah terbit satu artikel. Nah, setelah itu kemudian saya ada kesempatan untuk melanjutkan studi S3 di Leiden. Saya melanjutkan penelitian saya berkaitan dengan ulama perempuan menjadi topik disertasi. Namun waktu itu
masih saya belum fokus pada praktik sehari-hari ulama perempuan memberikan fatwa. Jadi masih general berkaitan dengan regenerasi ulama perempuan, terus kemudian bagaimana em, sistem pendidikan atau mungkin ya regenerasi yang tepat gitu ya untuk mendorong lahirnya banyak ulama perempuan di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2017 ketika saya melakukan fieldwork di Indonesia, saya terlibat di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, disinilah kemudian saya dapat inspirasi gitu untuk fokus pada bagaimana ulama perempuan memberikan fatwa. Karena di dalam KUPI itu ada satu eh, segmen atau salah satu aktivitas yang itu merupakan inti dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia adalah musyawarah keagamaan, di mana di dalam musyawarah keagamaan ini para ulama perempuan mereka merumuskan fatwa mengenai isu-isu tertentu. Nah, pada tahun 2017 ini mereka mengeluarkan 3 fatwa. Yang pertama mengenai kawin anak, lalu kekerasan seksual, dan yang ketiga tentang ini apa natural degradation ya. Nah, dari sini eh, saya kemudian kembali ke Leiden. Saya merumuskan ulang tujuan dan fokus penelitian saya. Sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, mungkin bagi teman-teman yang tidak familiar dengan beberapa term di dalam Islamic Studies, terutama soal fatwa. Jadi fatwa itu adalah pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh ulama, tapi itu tidak mengikat gitu. Jadi seseorang yang meminta fatwa itu boleh menggunakan pendapat keagamaan itu atau tidak menggunakan. Dan itu biasanya sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang meminta pertanyaan, yang mengajukan pertanyaan gitu. Namun dalam perkembangannya sekarang, misalnya kalau kita melihat pengalaman seperti MUI dan juga Basul Masail punya Nahdlatul Ulama dan juga Masjid Tarjih, fatwa itu tidak selalu harus didahului oleh pertanyaan karena fatwa bisa berupa respon atau mungkin semacam apa ya pendapat pendapat lembaga gitu mengenai persoalan tertentu yang terjadi di masyarakat. Nah, berkaitan dengan studi fatwa di Indonesia, sebagian besar literatur itu fokus pada ini ya Dewan Fatwa atau mungkin Forum Fatwa Ormas Islam, dan tidak ada satupun yang mengkaji fatwa dengan pendekatan gender dan peran perempuan sebagai pemberi fatwa. Atau mereka mengkaji fatwa itu sebagai produk jadi gitu. Jadi tidak fokus pada proses misalnya interaksi antara mustafti atau orang yang meminta fatwa dengan si pemberi fatwa. Nah, di dalam studi saya itu saya tidak hanya memosisikan fatwa sebagai produk, tapi juga sebagai proses gitu. Sehingga kemudian saya juga melihat bagaimana satu jawaban itu bisa jadi berbeda, mempertimbangkan konteks penanya, dan juga bagaimana itu bisa diaplikasikan oleh si pemberi penanya gitu. Jadi itulah yang namanya proses interaksi antara peminta fatwa dan pemberi fatwa. Di dalam studi ini saya menggunakan pendekatan Islamic Studies, antropologi dan juga gender, kemudian menggunakan metode-metode dalam penelitian etnografi seperti observasi langsung gitu ya, live in, kemudian wawancara, dan juga saya juga menggunakan ini studi literatur gitu, terutama untuk bagian yang ini mengkaji majalah majalah yang memuat rubrik tanya jawab. Nah, untuk ulama perempuan yang terlibat ada yang intensif gitu ya. Intensif ada 4. Mereka alumni dari Pengkaderan Ulama Perempuan Rahimah dari Cirebon, Yogyakarta, Demak, dan juga Situbondo. Kemudian ada satu
apa kalau saya bilang itu situs ya di mana ulama perempuan memberikan fatwa itu melalui media. Jadi saya juga mengkaji terutama majalah ada Aulia, Nur dan Suara Rahimah. Nah, di dalam studi ini saya kemudian semacam menyimpulkan ya bahwa dalam studi fatwa itu ada tiga elemen yang menurut saya penting gitu ya untuk diaplikasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih lebih komprehensif gitu. Jadi tidak hanya sebatas pada fatwa sebagai produk, tapi juga fatwa sebagai praktik sehari-hari sebagai ethical practices. Yang pertama, eh, studi fatwa dilakukan di banyak situs. Jadi tidak hanya di situs Fatwa Forum atau institusi eh, fatwa yang sudah ada di Indonesia, misalnya seperti MUI atau mungkin Bahasa Masail NU atau Majelis Tarjih, tapi juga ada situs-situs lain yang sebenarnya di situ em, ulama itu memberikan fatwa. Nah, kesimpulan ini saya dapat dengan cara saya mengikuti ini ya pengalaman ulama perempuan dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Karena em, ketika misalnya saya ingin mengetahui bagaimana mereka mengeluarkan fatwa, terutama ulama perempuan, tapi ketika situs yang saya amati itu hanya satu, misalnya di fatwa forum berbasis organisasi atau institusi, misalnya MUI, Basul Masail, dan Masjid Tarjih, seperti teman-teman lihat di sini di foto ini, hampir tidak ada perempuan. Kayaknya nggak ada ya. Ada perempuan sebenarnya. Waktu itu saya ikut forum ini tapi di belakang dan hanya tiga atau empat gitu. Itu saya tidak akan mendapatkan hasil eh, atau catatan bagaimana mereka terlibat di dalam forum ini. Dan ini menjadi salah satu situs saya. Yang kedua adalah akar rumput. Jadi di majelis taklim, konsultasi pribadi, baik itu secara melalui SMS, WhatsApp atau telepon langsung. Kemudian situs yang ketiga itu Gerakan Sosial Keagamaan, yaitu Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Dan KUPI ini berbeda dengan fatwa forum yang sudah ada di Indonesia seperti Bahasa Masail dan Majelis Tarjih gitu karena KUPI ini sifatnya gerakan, jadi bukan organisasi seperti fatwa forum yang sudah ada. Kemudian situs yang keempat itu adalah media cetak majalah yaitu Suara Rahimah, Aulia dan Nur. Jadi saya mengkaji rubrik tanya jawab keagamaan yang ada di tiga majalah ini. Kenapa saya tidak juga mengkaji digital media karena sekarang kan seperti Rahima juga punya akun Instagram karena pada waktu saya melakukan penelitian ini mereka memang belum aktif ya melakukan apa namanya seperti yang sekarang mereka adakan kajian misalnya selama Ramadan gitu untuk membahas isu-isu tertentu itu belum belum ada gitu. Nah, elemen yang kedua itu adalah perubahan doktrin dan eh, praktik etis di dalam pembuatan fatwa. Karena kalau teman-teman amati, em, ketika misalnya fatwa itu didekati hanya sebagai hasil, itu lebih banyak fokus pada fatwa sebagai perubahan doktrin gitu. Tapi ketika eh, praktik pembuatan fatwa didekati dengan pendekatan antropologi dan etnografi, itu bisa memunculkan yang namanya praktik etis. Artinya ada interaksi antara peminta fatwa dan pemberi fatwa. Dan di dalam apa interaksi ini ada dimensi-dimensi yang muncul. Misalnya kalau di dalam penelitian saya, dimensi yang muncul dalam interaksi antara mustafti dan pemberi fatwa yaitu ulama perempuan itu ada namanya dimensi women empowerment dan juga safe space. Karena misalnya untuk menanyakan persoalan-persoalan yang sensitif, misalnya tentang KDRT gitu, bagaimana um, apa misalnya ada kasus jamaah gitu ya, jamaah perempuan yang mengalami kekerasan kemudian lari ke ulama perempuan bertanya apa yang harus saya lakukan gitu, apakah ini dibenarkan di dalam agama gitu. Tidak akan mungkin si perempuan ini bertanya persoalan ini kepada ulama laki-laki.
mereka lebih merasa aman ketika menanyakan persoalan tersebut kepada ulama perempuan. Jadi dimensi-dimensi itu bisa tampak gitu, bisa terlihat gitu ketika kita mendekati pembuatan fatwa dengan perspektif ethical practices. Nah, elemen yang ketiga, pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan. Karena di dalam penelitian ini kemudian saya juga berargumen bahwa pembuatan fatwa itu ya Mbak, ini ya 3 menit lagi Mbak Isma ya. ya gender practices, artinya bahwa eh, jenis kelamin itu menentukan apa di dalam proses pembuatan fatwa ini, sehingga kalau kita amati bersama misalnya di fatwa-fatwa forum itu mereka banyak meminggirkan ulama perempuan gitu, karena fatwa-fatwa forum yang ada di Indonesia itu memang didominasi oleh ulama laki-laki, dan kemudian perspektif atau mungkin juga pengalaman perempuan itu tidak dilibatkan gitu ya di dalam proses pembuatan fatwa. Eh, saya sudah sampai di akhir presentasi, jadi eh, ini semacam apa ya, konklusi kali ya di dalam penelitian saya. Jadi saya berargumen bahwa untuk memahami praktik pembuatan fatwa perempuan sehari-hari perlu menggunakan pendekatan dan metode yang relevan, khususnya pendekatan antropologi dan studi gender. Seperti yang sudah saya utarakan di atas tadi ya, mengapa antropologi dan mengapa studi gender. Nah, pendekatan ini dapat memperluas pendekatan yang biasanya digunakan di dalam studi Islam, karena proses pembuatan fatwa pada dasarnya bersifat gender dalam praktiknya. Artinya, gender merupakan faktor krusial dalam penciptaan, peredaran, dan penerimaan pendapat hukum tersebut, dan keyakinan konvensional bahwa pemberi fatwa hanya dilakukan oleh laki-laki, dan bahwa pembuatan fatwa merupakan upaya kolektif yang dilakukan dalam lembaga yang didominasi laki-laki telah meminggirkan perempuan dalam praktik pembuatan fatwa. Penting untuk tidak hanya memandang fatwa sebagai instrumen perubahan doktrin berdasarkan jawaban yang diberikan para ulama. Sebaliknya, hal-hal tersebut harus dianggap sebagai praktik etis yang mencerminkan interaksi dan proses pembuatan fatwa, eh, mengungkapkan berbagai dimensi proses tersebut seperti mendidik umat Islam, perilaku etis, dan mendukung kebutuhan masyarakat. Ya, sudah pas Mbak, Pas, habis Mbak. waktunya. Baik, Silakan lanjut. terima kasih atas atas perhatian teman-teman semua. Setelah saya mengundang presenter yang ketiga, yaitu Dr. Eli Zarni. Em, Dr. Eli akan mempresentasikan eh, topik berjudul Memperkuat Suara Perempuan, Perjalanan Peneliti Lokal dan Strategi Penelitian Feminis Menuju Kesetaraan Gender di Aceh. Paper ini merupakan refleksi Dr. Eli sebagai peneliti natif Aceh yang melakukan penelitian di tempat asalnya sendiri dengan partisipan perempuan-perempuan Aceh. Silakan Dr. Eli, 15 menit untuk presentasi. Terima kasih. Sharingnya nggak bisa ini. Share screen. Bentar ya Kak. Sebentar Kak Eli. Sebentar. Silakan Kak. Terima kasih. Saya Eli Zarni akan mempresentasikan sebenarnya kelanjutan dari teman-teman, khususnya Mbak Ira sudah membuka tadi apa itu feminis etnografi, dan Mbak Isma memberikan contoh dalam penelitian
beliau sendiri ketika melakukan disertasi. Ini berhubungan dengan disertasi juga. Saya memulai penelitian ini sebagai bentuk refleksi saya sebagai perempuan Aceh. Jadi judul yang saya ambil adalah Memperkuat Suara Perempuan, Perjalanan Peneliti Lokal dan Strategi Feminis, Penelitian Feminis Menuju Kesetaraan Gender di Aceh. Jadi saya melihat proses saya kuliah lagi itu sebagai proses saya memulai sebuah penelitian feminis itu sendiri. Jadi bagaimana saya memaknai etnografi feminis dalam penelitian saya. Jadi ketika saya harus memilih itu proses pemikiran yang panjang. Ketika saya dihadapkan harus memilih topik, topik apa sih sebenarnya yang saya ingin tulis dan untuk apa? Seperti teman-teman bilang, apakah ini untuk senang-senang saja? Karena ini proses besar ya, melanjutkan kuliah itu PhD, sebuah proses besar. Saya pikir ini tidak hanya untuk cepat selesai sekolah dan mendapatkan gelar dan saya dibilang sebagai doktor. Jadi Maaf, setelah Kak Eli, maaf sebentar. Boleh di full screen, Kak? PPT-nya? full screen ya, Ah, 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 ah. PPT-nya ya. Ya, paling bawah tuh, Kak, ada kayak gambar gelas tuh, Kak. Ini ya. Layar bawah. Ya, betul. Hmm. Jadi ini merupakan topik disertasi saya yang saya selesai tahun 2021, Gender, Conflict, and Peace, The Role of Feminist Popular Education During and After the Conflict in Aceh, Indonesia. Jadi saya dulu bekerja di lembaga perempuan, walaupun saya tidak tahu banyak literatur tentang feminis, apa itu feminis sebenarnya, saya hanya dengar-dengar gender saya tahu, tapi feminis secara literatur saya masih kurang. Kemudian ini bentuk dari kesadaran saya sendiri untuk meningkatkan pemahaman saya dengan saya ngambil kelas di kelas beberapa gender, kelas metodologi sehingga saya menemukan apa yang saya ingin tulis dan kenapa saya punya beban berat ketika menulis ini. Jadi ketika saya masuk ke kelas-kelas itu banyak sekali teman-teman menceritakan apa namanya kayak contoh-contoh dari negaranya sendiri, contoh dari Barat, contoh dari Amerika Latin. Jadi saya pikir kenapa contoh dari tempat saya belum ada di literatur, belum banyak ya literatur misalnya perempuan Aceh, walaupun ada, tetapi banyak ditulis oleh peneliti luar. Jadi saya tergerak di sini pengalaman pertama saya tergerak bagaimana saya menulis ini, walaupun saya pikir saya harus bolak-balik ke Aceh, tapi saya ini ngambil ini sebagai topik dan saya kerjakan. Saya berasal dari pengalaman saya perempuan Aceh, lahir dan besar di Aceh. Kenapa saya memilih topik ini? Saya melihat bahwa saya sendiri itu nggak terlalu banyak tahu tentang pengalaman Aceh. Walaupun saya besar, lahir, saya mengalami perang, tetapi saya hanya membaca perang, walaupun saya dengan membaca-baca literatur perang itu, saya mengingat masa lalu saya ketika perang itu terjadi sendiri, akhirnya saya menuliskan topik tersebut. Jadi saya lihat feminis etnografi ini bukan personal benefit, tapi kolektif metodologi. Seperti saya bilang tadi, tidak hanya untuk personal transformasi, tapi perjuangan kolektif bersama perempuan Aceh. Jadi juga sebagai sebuah kritik produksi pengetahuan. Pengetahuan di sini misalnya yang di Aceh misalnya kental sekali dengan Islam dan perang. Perang itu sering ditulis oleh laki-laki dan suara laki-laki yang didengar. Jadi saya menulis ini sebagai bentuk produksi pengetahuan di mana perempuan itu sendiri menjadi narator dalam sebuah penelitian. Ini sudah dijelaskan juga beberapa oleh teman-teman bahwa subjek penelitian adalah perempuan sendiri. Mereka resisten terhadap kondisi penindasan, peka terhadap aktivisme, dan pada tahun 60-70-an itu banyak sekali yang mengesampingkan perempuan-perempuan sebagai aktor dari riset itu sendiri. Jadi perempuan saat itu jarang diakui dalam penelitian sosial.
Jadi feminis etnografi ini menolak sejarah yang tidak memberikan pengakuan terhadap kontribusi perempuan, yaitu mengeksplorasi pengalaman opresi yang dialami perempuan serta melihat bagaimana agensi mereka. Jadi saat itu banyak juga misalnya laporan-laporan di Aceh itu berbentuk kekerasan perempuan, kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, segala macam, tapi tidak memberikan agensi perempuan ketika masa konflik itu bagaimana sih? Tidak banyak saya lihat, apalagi dalam literatur berbahasa Inggris, kebanyakan hanya apa namanya narasi-narasi perang yang biasanya diceritakan oleh laki-laki juga. Jadi di sini saya merasa beban tanggung jawab moral bagi saya untuk merepresentasikan, karena saya tahu pada masa saya kecil, mungkin masa saya masih sekolah, saya tahu banyak perempuan-perempuan di desa itu mereka nggak hanya diam ketika konflik, mereka bekerja, mereka punya beban tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab keluarga. Misalnya ketika masuk tentara-tentara ke desa-desa, mereka itu bekerja dengan cara misalnya ada satu korban kekerasan, mereka sama-sama melindungi, mereka sama-sama bernegosiasi dengan tentara supaya tidak ada kekerasan berikutnya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyajikan pendidikan-pendidikan yang secara tidak formal, bagaimana sehingga perempuan Aceh bisa mendapat pendidikan walaupun masa konflik. Di saat itu tidak bisa sebenarnya mereka masuk, khususnya perempuan-perempuan Aceh ini tidak bisa bekerja dengan terbuka, tetapi saya lihat kerja-kerja mereka itu sangat memberikan satu makna yang kadang proses penyembuhan secara formal-formal itu jarang diakui. Jadi saya melihat bagaimana perempuan-perempuan Aceh itu ketika masa mencekam, tapi mempunyai cara sendiri mereka untuk masuk ke kampung, untuk meningkatkan sosial emosional yang korban. Jadi dari pribadi, dari grup kecil, dari person to person itu saya melihat agensi perempuan dan saya tulis di sini. Jadi bentuk dari penelitian ini sebagai tradisi yang hilang, misalnya seperti saya jelaskan hanya tentang perang, hanya kekerasan seksual, seolah-olah perempuan ini dipotret sebagai victim saja, tetapi saya di sini saya mau ngangkat tidak hanya sebagai victim, tetapi mereka juga pejuang kehidupan di masa konflik dan setelah konflik. Kemudian karena saya pikir juga berbicara dengan perempuan itu memberikan perspektif baru. Kadang laki-laki, apalagi korban ya, ketika berbicara dengan orang baru, ketika berbicara dengan laki-laki, mereka tidak semudah untuk menyatakan apa yang dia ingin sampaikan. Jadi lebih ekspresif. Walaupun karena perempuan ini mungkin punya kesamaan, punya seperti ikatan emosi yang mungkin bisa merasa percaya lebih mudah. Jadi ini sebagai peneliti lokal saya melihat masih ada eksploitasi dalam penelitian yang kadang menguntungkan para peneliti. Kita punya reward, punya nama, tapi partisipan kita, orang-orang yang kita teliti itu tidak ada perubahan. Sehingga jadi saya lihat ini merupakan juga bentuk cara saya dan partisipan saya untuk melakukan sebuah perubahan melalui feminis etnografi ini. Jadi seperti teman-teman bilang juga, apa sih hubungan saya yang saya pelajari dengan riset partisipan saya? Adanya kolaborasi. Adanya di situ saya tidak hanya sebagai researcher, tapi di situ juga mereka juga sebagai sama, tidak ada hierarki antara saya dan teman-teman saya yang saya interview, sehingga saya juga mudah membangun raport. Itu aksi kolektif, tidak seperti saya bilang, tindakan kolaboratif antara mereka dan saya untuk mengejar perubahan di Aceh. Jadi saya lakukan penelitian itu pada tahun 2016 sampai 2017. Interviewer utama yaitu Women Activist Leaders, yang orang-orang aktivis yang bekerja pada tahun 90 sampai 2003 sebelum perdamaian. Jadi saya kenapa memilih mereka 10 orang meskipun meskipun sampelnya sedikit, saya tahu percaya
saya percaya bahwa keterlibatan mereka dalam beberapa hampir 20 tahun itu sangat memberikan perspektif baru dalam mempelajari perang di Aceh. Ini saya interview, saya pakai dokumen analisa karena banyak sekali dokumen yang tidak tersedia sekarang, yang terutama pada masa 90-an sampai sebelum tsunami. Saya juga bertemu di organisasi mereka, datang ke rumah. Jadi yang menarik di sini adalah ketika saya analisa data, saya sebagai perempuan lokal, sebagai orang Aceh dan melihat sendiri kekerasan di Aceh, ketika saya melakukan data analisa. Kenapa saya melakukan coding? Karena dalam penelitian kualitatif sebenarnya dibolehkan menggunakan online data analisa seperti NVivo dan segala macam. Tapi saya memilih manual coding karena di situ ketika mendengarkan lagi perempuan berbicara itu bisa meningkatkan sense of my identity. Misalnya ketika mereka bercerita tentang konflik, perang, sexual violence segala macam itu membuat sebuah uh, makna yang mungkin tidak bisa tertangkap oleh komputer atau alat-alat yang dipakai lainnya. Atau misalnya saya bisa minta orang lain untuk mentranskripsi, tapi saya memilih untuk mentranskripsi sendiri karena di situ saya punya pakai rasa sebagai perempuan, sebagai orang Aceh, sebagai peneliti sendiri yang harus melihat juga bias. Dan juga saya bisa berbicara 3 bahasa karena dalam proses penelitian ini tidak hanya pakai bahasa Indonesia, tidak hanya pakai bahasa Aceh dan mungkin ada kata-kata mungkin yang dari riset bahasa Inggris. Jadi saya memutuskan untuk meneliti ini dan menganalisa sendiri. 3 menit Jadi lagi ya, Eli. oke, jadi triangle bagaimana ini bisa bisa dianggap trustworthiness. Jadi triangulasi, member checking, saya tanya kembali ke mereka, apakah saya sudah merepresentasikan apa yang mereka ucapkan, reflexivity dan analytical memo. Di reflexivity ini di bagian metodologi saya menulis siapa saya dan di situ mungkin ketika orang membaca mereka akan tahu perspektif saya sendiri. Jadi proses pembelajaran akan ada traumatik ketika meneliti orang sendiri, apalagi kasus sensitif. Tapi di situ juga akan terbentuknya sisterly bond, mutual value, terutama ketika wawancaranya cukup lama, mengembangkan rasa kesadaran diri di semua. Traumatik seperti saya bilang, saya ingat ke masa lalu saya ketika harus pergi meninggalkan desa. Jadi saya ini mengingatkan memori lama, kemudian dalam melihat bagaimana perjuangan mereka juga membentuk satu resilient seperti emansipasi untuk bekerja lebih. Kadang ketika harus diam, pindah dan kembali lagi ketika saya mentranskripsi, mendata analisis. Karena kadang-kadang saya harus mengeluarkan air mata melihat cerita-cerita di lapangan. Jadi ini saya mau cerita satu, ini terakhir juga saya ketika saya bertemu dia, mungkin ini kekurangan dari penelitian saya juga untuk meneliti 20 tahun itu tidak mungkin dicapai dengan waktu yang sangat relatif singkat. Sampai salah satu peneliti saya yang bekerja di sana dari tahun 80-an di desa yang namanya Kampung Janda di mana perempuan semua tinggal di desa dan laki-laki harus naik ke gunung karena masa konflik yang tidak boleh ada laki-laki di desa. Akhirnya dia bilang, kalau untuk menceritakan ini tidak bisa dalam waktu singkat. Kenapa nggak kamu datang ke rumah saya, tinggal bersama saya? Mungkin kamu bisa record. Saya tahu kamu nggak perlu semuanya untuk penelitian kamu, tapi setidaknya saya sudah memberikan saya sudah memberikan bagaimana perjalanan konflik, bagaimana perempuan. Jadi bisa menjadi satu buku sejarah ke depan dan banyak sekali anak-anak muda yang lupa sejarah dan mereka bisa tahu dari perspektif perempuan. Jadi walaupun kamu nggak tulis sekarang, ke depan kamu mungkin bisa menulisnya kembali. Jadi uh, saya lihat proses meneliti perempuan saya sendiri itu adanya empowerment di saya sendiri dan riset partisipan saya.
Jadi kayak ada kolaborasi baru. Ayo dong, apa yang bisa kita lakukan bahwa memperlihat bahwa konflik itu perempuan di dalam konflik tidak hanya sebagai victim, walaupun mereka sebagai victim benar, tetapi di desa-desa banyak perempuan, di desa perempuan aktivis dan perempuan ibu rumah tangga bekerja untuk melindungi satu sama lain. Mereka tidak hanya bekerja untuk perempuan, tetapi bekerja untuk masyarakat. Misalnya ketika ada datang tentara untuk menangkap satu orang, mereka akan sama-sama menyembunyikan di mana supaya mereka tidak masuk. Jadi perempuan aktivis ini sebagai apa namanya penyambung juga ketika mereka misalnya ada perempuan korban kekerasan dan mereka menjadi target dari si militer ini. Dia akan bawa ke rumah dia untuk dilindungi seolah-olah dia tidak ada di desa. Tetapi hal-hal kecil kadang-kadang mukanya harus disamar, KTP harus dihilangkan. Jadi ada apa hal-hal kecil ini yang mungkin tidak terungkap di apa literatur-literatur tentang perempuan. Jadi refleksi saya terakhir mungkin ada bias seperti emosi, tetapi dalam feminis penelitian ini bias ini dibolehkan, tidak besar. Ya, Jadi dengan cara menuliskan sebuah rule researcher, maaf Eli, waktunya habis. analitika, ya triangulasi. Dan terima kasih banyak, ya waktunya sudah habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Eli sudah memperkaya pengetahuan dan juga pemahaman kita mengenai bagaimana peneliti natif melakukan penelitian di eh, komunitas sendiri dengan menggunakan perspektif feminis. Nah, kita akan beranjak ke presentasi yang ketiga bertajuk Who Am I to Judge? Refleksi Perempuan Peneliti Etnografi Feminis yang akan disampaikan oleh Mbak Valentina Yulita Diah Utari. Mbak Mbak Diah, Mbak Diah akan memaparkan Mbak refleksinya Utari, atas. Mbak Oke, Utari, Mbak Pak Isma. Utari. Oke. Mbak Utari akan memaparkan refleksinya atas penelitian etnografi feminis yang dilakukan pada perempuan Indonesia yang menempuh studi doktoral di Australia. Fokus penelitian Mbak Utari adalah pengalaman keseharian para perempuan ini dalam mengurus rumah tangga dan juga merawat anggota keluarga mereka. Silakan Mbak Utari, waktunya 15 menit. Terima kasih, Mbak Norisma. Sorry, suara saya kedengeran nggak ya? Oke, Iya, siap. kedengaran Mbak. Ya, baiklah, sebentar. Izin share screen. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada KCIF yang sudah memberikan ruang untuk sharing dan kepada 3 pembicara saya sebelumnya yang membantu meletakkan kerangka di otak saya yang pusing sekali ketika menyusun apa namanya presentasi ini. Ini tantangan yang saya jawab secara nekat dari Mbak Ira yang meminta saya masuk ke panel ini. Oke, seperti penjelasan dari Mbak Isma tadi, penelitian saya kaitannya saya berusaha merefleksikan pengalaman ketika meneliti. Maaf, sorry, sebentar. Maaf ya Mbak. Dari kemarin tuh PPT saya bermasalah terus. Oke, semoga aman. Ini pertama kalinya saya mencoba melakukan refleksi atas penelitian yang saya lakukan. Kerangka paparannya, pertama pendahuluan, lalu sedikit pengalaman tentang pengumpulan data. Saya pakai tanda kutip, saya tidak begitu nyaman sebenarnya kayak kata mengumpulkan itu. Kemudian positionality saya sebagai peneliti dan juga sesama perempuan yang menempuh studi PhD di Australia, terus lika-liku sepanjang meneliti, dan penutup.
Mengapa saya memilih topik riset ini? Saya berdasarkan pada literatur ketika perempuan Indonesia yang sedang bekerja itu mereka punya banyak sekali beban terutama untuk menyeimbangkan tanggung jawab di rumah tangga dan juga tanggung jawab di tempat kerja. Apalagi ketika ada tuntutan karir untuk melanjutkan studi ke tingkat lanjut. Contohnya, rata-rata perempuan yang turut dalam penelitian ini adalah dosen. Mereka diminta untuk lanjut studi ke tingkat doktoral. Mereka memutuskan untuk ke Australia, mengajukan aplikasi beasiswa. Salah satu alasan untuk ke Australia adalah karena ada kemungkinan bisa membawa anggota keluarga. Mereka ingin membawa anggota keluarganya. Nah, saya fokus ke unpaid care work-nya untuk topik penelitian ini adalah, maaf, karena saya melihat berdasarkan berbagai literatur, unpaid care work itu dinilai menjadi penghambat perempuan Indonesia bekerja di ranah formal publik. Saya ingin tahu lebih lanjut, apakah ini juga akan berpengaruh pada mereka yang sedang studi dan studinya full time di luar negeri. Terus artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan perempuan yang sedang studi di pasca sarjana, rata-rata artikelnya masih dari Eropa dan Amerika Serikat, itu memang menyebutkan bahwa mahasiswa maupun mahasiswi pasca sarjana memang punya kesulitan untuk dalam tanda kutip menyeimbangkan studi dan urusan domestik mereka. Tetapi yang perempuan pasti punya kesulitan yang jauh lebih besar daripada mahasiswa pasca sarjana. Karena biasanya kalau yang mahasiswa itu, kalau yang sekolah pasca sarjana itu yang laki-laki, dia akan memberikan dalam tanda kutip beban untuk mengurus rumah tangga ke istrinya. Sedangkan jika si istri yang studi pasca sarjana, dia tidak bisa mengalihkan itu kepada suaminya. Lalu kemudian kalau kembali lagi ke konteks perempuan Indonesia, belum banyak catatan atau penelitian mengenai tanggung jawab care work, urusan rumah tangga dan anak bagi perempuan Indonesia yang menempuh PhD dan bermigrasi temporer bersama keluarga mereka ke luar negeri. Saya juga punya pengalaman personal yang membuat saya merasa harus menseriusi topik ini. Pengalaman sederhana, misalnya ketika saya sedang studi master di Australia beberapa tahun yang lalu, saya sering kebagian menjaga anak-anak dari teman-teman saya yang bawa anak. Saya melihat mereka begitu juggling dengan urusan keluarga dan dengan urusan studi. Lalu saya juga melihat ibu saya beberapa tahun yang lalu, saya sempat tanya, kenapa kok ibu nggak S1 bareng-bareng dengan bapak? Bapak saya melanjutkan ke S1 ketika kami masih SD, sedangkan ibu ketika kami sudah SMA, bahkan hampir lulus SMA. Jawaban ibu, harus tunggu giliran, biar bapakmu dulu. Nah, saya jadi ingin tahu mengapa harus laki-laki yang didahulukan. Kemudian konteksnya seperti tadi, perempuan Indonesia menempuh PhD di Australia, dan yang penting lagi mereka ini adalah migran temporer. Mereka akan kembali ke Indonesia setelah masa studi. Tujuan penelitian saya ingin memahami bagaimana sih tawar-menawar antara mereka atau negosiasi ya istilahnya, mengenai tanggung jawab care work selama migrasi temporer. Lalu bagaimana mereka melihat diri mereka, identitas gender mereka sebagai perempuan melalui pengerjaan unpaid care work. Presentasi ini secara khusus adalah refleksi saya atas proses penelitian. Metodologinya, etnografi yang saya lakukan itu menggunakan wawancara mendalam serta observasi. Ada 28 mahasiswi PhD, rentang umurnya 30-40 tahun, 21 suami, jadi tidak semua suami dari ke-28 itu bisa saya wawancarai. Bahkan dari 28 mahasiswi itu sebetulnya ada 2 yang datang tanpa suaminya, karena suaminya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Kemudian kalau suami juga rentangnya 30-40 tahun, mereka tinggal di Western Australia, Queensland, New South Wales, Australian Capital Territory, dan Victoria. Lebih banyak yang di Western Australia daripada di keempat negara bagian tersebut. Kemudian saya juga mewawancarai anak-anak, ada 10 anak perempuan dan 4 anak laki-laki, rentang umur 8-17 tahun, mereka semua ada di Western Australia. Mengapa untuk anak-anak juga hanya khusus di Western Australia? Karena saat saya melakukan penelitian ini, pandemi sedang terjadi, dan pembatasan sangat ketat antar negara bagian, sehingga kami tidak bisa pergi ke negara bagian lain. Jadi harus fokus di
Kalau untuk bisa keluar dan bertemu orang itu di negara bagian masing-masing. Lalu oleh karena itu wawancara yang dilakukan dengan mereka yang dari luar negara bagian Western Australia itu saya lakukan melalui Zoom. Sorry, itu ada yang kurang. Ada juga yang tidak bersedia pakai Zoom, maunya pakai telepon. Jadi saya telepon gitu. Terus bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia, Indonesia campur Jawa, Indonesia campur Inggris, bahkan ada yang full English. Yang full in English itu rata-rata dengan anak-anak. Observasi dilakukan di Western Australia, sayangnya tidak semua bersedia saya saya buntuti ya untuk memahami dinamika keluarga mereka. Sebagai sesama orang yang melakukan PhD, saya bisa memahami kesulitan mereka kalau harus ada orang yang misalnya sit-in di rumah mereka selama berhari-hari karena keterbatasan ruang dan rasa tidak nyaman kalau ada orang asing yang duduk di tempat mereka. Ini bisa jadi pembahasan tersendiri tentang mengapa kalau kelas tertentu tidak mau kalau diobservasi. Kemudian saya melakukan tinjauan literatur, mencoba melihat dokumen-dokumen scholarship karena para mahasiswi ini semuanya penerima beasiswa. Apakah beasiswa dari pemerintah Australia atau pemerintah misalnya Australian Award atau dari pemerintah Indonesia seperti LPDP ataupun juga dari pemerintah Australia yang disalurkan melalui kampus-kampus. Skemanya beda lagi tuh. Pengumpulan data ini antara 2020 dan 2022 itu scattered ya, jadi nggak setiap hari begitu. Terus ketika saya mengajukan aplikasi etik, baru di aplikasi etik aja sudah banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh komite etik, terutama yang ditekankan oleh mereka adalah apakah kamu sudah memikirkan bagaimana jika pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan itu akan mengganggu hubungan dan komunikasi suami istri ini. Jadi nanti jangan-jangan akan mengganggu studi mereka. Saya membuat berbagai justifikasi, termasuk salah satu cara adalah ketika mengadakan wawancara, saya dengan sadar memilih untuk melakukan wawancara secara terpisah dengan si ibu, dengan suaminya, dan dengan anak-anak. Saya juga sadar saya tidak punya kemampuan sebagai psikologi misalnya untuk melakukan wawancara couple ya. Jadi itu akan beda lagi pasti hasilnya. Lalu positionality, saya menyadari siapa saya selalu terbuka dengan posisi saya. Saya adalah insider sekaligus outsider ya terhadap perempuan sesama mahasiswi PhD student. Sama-sama perempuan, umurnya juga rentangnya sama, tetapi mereka datang dengan keluarga dan dengan suami dan anak. Saya tidak berkeluarga, jadi saya juga menjelaskan kepada mereka, dan ini biasanya di beberapa detik setelah mereka bertanya dulu posisi saya atau keluarga saya di mana, itu pasti mereka diem dulu, kayak mungkin semacam mengapa kamu ingin tahu kehidupan kami ketika kamu tidak punya situasi yang sama dengan kami gitu. Lalu terhadap suami, mereka tahu bahwa saya adalah kawan dari istrinya, yaitu sesama perempuan PhD, dan itu bisa membuat saya membangun semacam komunikasi jadi seperti kawan ya. Terus terhadap anak-anak, memang agak susah untuk masuk ke anak-anak karena memang mungkin mereka merasa ini kok ada onti, tante-tante, cerewet, nanya-nanya gitu ya. Tapi biasanya ibunya akan memperkenalkan ini teman mama, ini teman ibu gitu. Dan setelah itu kalau sudah ketemu lagi, apalagi kalau saya bisa datang ke rumah mereka, itu bisa membangun komunikasi dengan anak-anak. Saya menggunakan refleksi sebagai sarana atau alat kunci untuk terus-menerus mengelola dilema etik dan berbagai persoalan yang muncul sepanjang penelitian. Lalu dua prinsip yang saya tekankan adalah I value safety, saya menghargai dan memprioritaskan keamanan subjek penelitian. Lalu I challenge my behavior, dalam artian saya mencoba melihat ulang perilaku, keyakinan maupun prinsip saya. Karena siapa tahu keyakinan saya bahwa itu akan bertentangan dengan mereka, dan saya tidak akan judging ke mereka karena saya juga ingin memberikan suara bagi mereka untuk bercerita tentang kehidupan mereka. Lihat sepanjang peneliti, contohnya mendapatkan literatur yang sesuai, karena literatur tentang mahasiswa internasional rata-rata masih seputar kesulitan akademik mereka, belum berbicara tentang urusan domestik mahasiswa. Masih seputar biasanya mahasiswa internasional yang masih lajang, baru selesai SMA, dan belum banyak berbicara tentang mereka yang membawa keluarga.
kalaupun ada penelitian yang berbicara tentang urusan domestik mahasiswa, seperti yang saya katakan tadi, di USA misalnya, biasanya hanya fokus ke 1 atau 2 departemen di universitas tersebut, bukan ke mahasiswa internasional. Kemudian literatur yang terkait double burden perempuan, menurut saya masih belum banyak yang secara komprehensif memasukkan unsur studi atau sekolah lagi. Berikutnya adalah mencari alat atau instrumen penelitian yang sesuai. Apa aja yang cocok, wawancara mendalam, observasi di rumah peserta. Kemudian setelah agak lama, saya dengan berdiskusi dengan supervisor memutuskan, oke, Utari kamu hidup bersama dengan komunitas mahasiswa Indonesia, apa yang bisa kamu katakan tentang itu? Lalu saya mengajukan untuk, saya akan sekaligus melakukan observasi harian. Karena kan itu tadi alasan tidak banyak yang bersedia saya melakukan observasi di rumah. Lalu saya mengolah pengalaman pribadi sebagai sarana bertukar informasi, refleksi dan analisis ini juga jadi bagian dari tulisan. Tapi kemudian muncul pertanyaannya, apakah analisis saya itu menjadi tidak sahih karena pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman yang sifatnya anekdot? Tapi ternyata pengalaman-pengalaman ini pengalaman pribadi saya yang saya sharing juga kepada peserta penelitian, ternyata mendekatkan saya dengan mereka. Tidak hanya dengan yang perempuan, tapi juga dengan laki-laki ya. Kemudian saya menuliskan narasi sebagai argumen, dan seperti tadi Mbak Ira sempat menyinggung tentang writing culture. Maaf Mbak Utari, 3 menit lagi. Oh ya, siap. Ya. Bahwa apa namanya itu, lupa Mbak. Bentar. Bahwa dengan menulis kita sebetulnya itu melakukan analisis. Nah, ini adalah satu kutipan wawancara yang saya contohkan di sini. Ada seorang PhD student yang berbicara bahwa ibunya itu ibu rumah tangga gitu. Dia selalu melihat laki-laki itu adalah provider untuk rumah. Tapi dia juga bilang ibunya bisa masak, bisa jahit, kemudian dulu pernah bekerja, kemudian berhenti karena disuruh ngurus anak, dan ibunya tuh sangat kreatif gitu. Tapi menariknya adalah dia tetap bilang bahwa tapi dia tidak ibu saya bekerja bukan untuk apa namanya semacam breadwinner ya, masih menekankan bahwa itu untuk membantu ke kebutuhan keluarga bukan sebagai pemberi nafkah utama. Nah, kutipan wawancara seperti ini saya dialogkan dengan ini pengalaman pribadi saya yang saya jahit sebagai bagian dari tulisan dan analisis data. Saya masukkan pengalaman saya sebagai pribadi, saya sebutkan bagaimana ibu saya bilang kepada adik saya ikut nonton nih, bahwa dia merasa sudah saatnya dia menebus dosa-dosanya setelah pensiun dari pekerjaan sebagai guru SD, karena dengan begitu dia bisa sekarang sepenuhnya mengurus rumah. Ini menjadi menarik karena menurut saya ada dialog antara peneliti dan juga si peserta penelitian. Jadi, namun kemudian saya juga sempat merasa apakah nanti jika saya bertemu dengan peserta penelitian saya setelah penelitian ini berakhir akan canggung, bagaimana jika mereka tidak nyaman dengan deskripsi yang saya lakukan di tesis saya, tapi rupanya itu tidak, keraguan saya tidak sepenuhnya benar, belum terbukti secara benar, tapi yang menarik, saya beberapa minggu terakhir ini sedang berada di workshop dan bertemu dengan perempuan-perempuan Indonesia yang juga sedang menempuh PhD. Mereka bukan peserta penelitian saya, dan saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Menariknya adalah kami bisa tertawa bersama ketika bercerita tentang temuan-temuan yang saya dapatkan dari penelitian saya, bahkan ketika saya mempresentasikan temuan saya. Sebagai penutup, kembali saya sebutkan bahwa ketika saya memutuskan untuk fokus pada topik ini, saya merasakan dilema yang sangat besar karena saya akan memasuki ranah personal para subjek penelitian, dan mungkin temuan dan analisisnya tidak saja menyebabkan ketidaknyamanan bagi mereka, bahkan mungkin bagi orang lain. Lalu juga ada dilema menggunakan moda anekdotal karena di kepala itu kayak kamu harus objektif gitu. Dan menurut saya kalau untuk berpihak kita harus subjektif. Hasil refleksi ini menurut saya menunjukkan bahwa karena care work belum menjadi arus utama di Indonesia dan belum banyak diteliti, dan terutama kita perlu punya keberpihakan dan subjektivitas dalam isu-isu seperti yang terkait perempuan, penggunaan data anekdotal pengalaman perempuan itu punya peran penting untuk membangun pengetahuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Utari untuk presentasinya.
Eh, saya mencatat satu hal yang ini juga sama dialami oleh Eli ya, oleh Dr. Eli. Jadi bagaimana peneliti menggunakan pengalaman pribadi untuk menjembatani ya interaksi antara peneliti dengan partisipan penelitian. Baik, teman-teman semua, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini di Q&A ada dua yang sudah ini apa menuliskan pertanyaan mereka. Kemudian di kolom chat juga ada satu. Saya lihat tadi. Eh, yang pertama ini dari Mbak Gayatri ya, Mbak Gayatri ada pertanyaan bagaimana agar dapat terjadi keterlibatan perempuan di dalam ini ya produksi fatwa. Kemudian yang kedua bagaimana dapat mengubah fenomena segregasi seksual khususnya dengan menggunakan pendekatan feminis. Lalu pertanyaan kedua ini berkaitan dengan apakah metodologi etnografi feminis memungkinkan adanya research action. Nah, yang ketiga, bagaimana hasil riset etnografi bisa disajikan dalam bentuk penulisan novel. Mungkin Mbak Ira mungkin ingin merespon pertanyaan berkaitan dengan ini, metodologi etnografi feminis, apakah memungkinkan adanya research action? Oke, terima kasih Mbak Esti ya yang nanya ya. Iya, Mbak Mbak Esti Esti. Iya, Susanti. iya, iya. Ya, makasih Mbak Esti. Ya, jadi oke, pertama riset action. Tadi seperti di awal ya saya uraikan dan saya jelaskan secara singkat sih, memang karena waktunya terbatas. Memang penelitian feminis ini atau research entah itu etika etnografi gitu ya atau penelitian etnografi feminis itu memang tadi saya awali bahwa itu paduan antara teori dan praktis atau praksis ya, ada reflexivity di sana, ada sensitivity. Jadi ini berbeda dengan pengetahuan positifis dan pengetahuan lain yang tidak menggunakan etnografi yang berperspektif atau berkerangka feminis. Karena apa? Karena pengetahuan itu didasarkan dari pengalaman-pengalaman perempuan dan kelompok-kelompok marginal dan minoritas lainnya. Dari sekian banyak buku yang saya baca gitu ya, puluhan buku yang saya baca, tidak ada satupun yang menulis, termasuk tadi yang saya kutip di presentasi saya, tidak ada satupun penulis etnografi feminis atau feminis yang kemudian menyatakan bahwa harus ada keberpihakan terhadap kelompok marginal dan direntankan atau kelompok minoritas lainnya. Semua menggunakan kata perempuan. Lalu saya berdasarkan pengalaman penelitian saya beberapa lama dan terakhir untuk penelitian etnografi saya untuk disertasi saya memasukkan karakteristik atau kategori harus ada keberpihakan terhadap kelompok marginal dan minoritas lainnya, kelompok disabilitas ya, dan termasuk trans. Dan itu tidak ada di literatur yang saya baca. Presentasi saya adalah riset yang pernah saya lakukan, etnografi terakhir yang saya lakukan, dan juga hasil bacaan saya terhadap refleksi mereka terhadap penelitian lapangan yang mereka lakukan. Gitu. Dan ini juga sebagai hasil dari bacaan dan koreksi saya terhadap feminis barat, feminis saya masih menamakan feminis kolonial, memang yang tidak menempatkan misalnya kelompok adat, indigenous people gitu ya, LGBTIQ, karena mereka masih melihat binari gitu loh. Di Amerika sendiri walaupun sudah ada gerakan misalnya pro LGBT, memasukkan LGBT, tapi tetap masih banyak juga mereka feminis yang masih melihat itu binari, gitu, perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi transgender, LGBTIQ itu juga masih tidak masuk di dalam kriteria penelitian feminis. Maka menurut saya perlu ada partisipatoris gitu ya, kemudian kolaboratif, authors, mereka bisa, ini jadi tawaran nih, kita bisa menjadikan mereka sebagai co-authors, kita bisa tadi kata KL checking apakah saya benar-benar bisa merepresentasikan narasi yang saya tulis, apakah mereka setuju. Maka yang bisa saya lakukan pada saat itu adalah saya kembali mendiskusikan hasil transkrip saya mendiskusikan video recording saya, gitu ya, audio recording saya dengan asisten penelitian saya. Saya punya asisten peneliti orang lokal
gitu yang kadang-kadang research subject kita itu code switching gitu, code switching ke bahasa daerah yang saya kalau bahasa Sasak saya give up, saya nggak ngerti bahasa Sasak. Tapi kalau masih bahasa Jawa saya masih bisa paham gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau udah Sasak itu saya udah di luar otoritas saya gitu. Nah, itu kita diskusikan kembali apakah eh, apa yang saya cerna itu benar begitu adanya. Saya diskusikan, kami kembali mendiskusikan setiap malam seperti itu ya. Dan kita checking, saling checking. Nah, yang paling penting dalam penelitian etnografi ada field notes, bukan audio recording kita. Karena apa? Kadang-kadang kalau mereka tahu kita sedang merekam, itu akan berbeda jawabannya gitu ya. Itu kita juga harus sadar gitu. Tapi ketika kita melakukan participant observation, kita melakukan field note, disitulah kita sering mendapatkan sesuatu yang tidak terduga gitu. Kadang-kadang contoh saya ketika saya merasa bahwa oh ini laki-laki di Lombok ini sangat patriarkal, sangat maskulin karena ada sistem maskulinitas yang menempatkan misalnya laki-laki yang suka gambling, kemudian suka menjadi womanizer gitu ya, mereka menghabiskan uang istri gitu. Nah, ketika saya di Lombok itu saya dihadapkan pada kenyataan bahwa loh saya kaget gitu ya, saya melihat laki-lakinya kok pada dalam tanda kutip melempem gitu ya. Mereka tidak vokal, mereka tidak aktif, mereka tidak bisa bersuara gitu. Mereka nggak bisa ngomong sevokal si pekerja rumah tangga migran yang bahasanya aja udah menggunakan bahasa yang kosmopolitan gitu. Menggunakan saya Mbak kosmopolitan. Ira mungkin bisa di ini Oke, top up. ya sedikit. Oke, Maaf. thank you. Nah, saya ingin mengatakan terakhir bahwa penelitian etnografi itu adalah community engagement buat saya, social activism dan political action. Dan juga kenapa saya berusaha memberikan space buat mereka untuk ngomong, dialog dengan saya. Mereka juga boleh bertanya tentang kehidupan saya, tentang perspektif saya gitu ya. Dan collaborative work tentunya yang tidak hanya saya pikir untuk kepentingan perempuan saja. Beberapa hal yang saya lakukan, ini terakhir ya, beberapa hal yang saya lakukan adalah misalnya saya bernegosiasi dengan mereka, kemudian saya live in dengan mereka di rumah mereka gitu, tidak di hotel, di wisma, tapi di rumah kecil gitu ya. Kemudian saya berusaha untuk misalnya beberapa hal yang saya lakukan ya, itu memberikan pelajaran, entah itu mengaji, membaca sholawat, menyanyi, menari. Kebetulan saya bisa baca puisi, mengarang puisi, kemudian menulis diari untuk anak-anak di sana. Untuk orang tua juga ada banyak yang saya lakukan, termasuk memberi pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sangat marak ya, tentu di poligami misalnya di sana, dan mengajarkan bagaimana kalau kita mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang bisa saya lakukan sebagai etnografer feminis. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ira. Yang kedua saya coba ini ya merespon pertanyaan dari Mbak Gayatri. Yang pertama, bagaimana agar dapat terjadi keterlibatan perempuan di dalam produksi fatwa. Ini sebenarnya sesuatu yang nggak mudah ya, karena kalau kita lihat sejarah, ini kan sudah berabad-abad atau bertahun-tahun gitu, tapi sampai sekarang masih sedikit sekali perempuan yang terlibat di dalam fatwa forum. Kalau saya belajar dari penelitian saya, jadi ketika situs itu adalah fatwa forum yang didominasi oleh laki-laki, maka perempuan yang ingin terlibat di dalamnya, artinya mereka harus punya otoritas yang sama dengan laki-laki, dan otoritas itu dibentuk melalui uh, kepemilikan pengetahuan keagamaan yang sesuai dengan standar dalam perspektif laki-laki. Artinya perempuan yang ingin terlibat di dalam fatwa forum itu pertama ya harus punya kapasitas keilmuan keagamaan yang selevel dengan laki-laki gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini berkaitan dengan bagaimana cara mengubah fenomena segregasi seksual ini. Kalau menurut saya cara yang dilakukan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini bisa menjadi salah satu contoh ya yang bisa dilakukan. Artinya di sini ulama perempuan membentuk solidaritas dan juga apa yang saya sebut dengan otoritas berbasis komunitas gitu. Kalau mengutip dari penjelasan Dr. Eli tentang sisterly bond, kemudian ada mutual value, di sini sebenarnya kalau saya melihat terbentuk ya. Jadi ada bonding antara member di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang sudah bergerak sekarang, kemudian
adanya kesamaan nilai dan juga goal yang sama-sama ingin diperjuangkan gitu melalui gerakan ini. Itu respon dari saya. Eh, ada satu pertanyaan lagi. Jadi masih ada, saya pikir 5 menit ya, 5 menit Kita bisa berkaitan dengan bisa ini. bisa extra time 5 menit, Mbak. Oke, Bisa ya. kasih extra time. Ya. Ini pertanyaan dari Mbak Dian ya. Bagaimana menyajikan hasil riset etnografi melalui ini penulisan novel? Mungkin di antara siapa? Mungkin Mbak Utari atau Dr. Eli bisa merespon. Kemudian saya juga ada pertanyaan. Pertama untuk Dr. Eli. Jadi kalau melihat paparan dari Mbak Ira di awal tadi gitu ya, jadi ada beberapa dilema yang dialami oleh peneliti yang apa namanya melakukan penelitian feminis, di antaranya potensi terjadinya kekerasan gitu ya, yang dialami oleh penelitian. Nah, kalau kita lihat tadi pemaparan Dr. Eli ini kan ini banget ya, apa namanya topik yang sensitif gitu. Nah, saya ingin bertanya, mungkin Dr. Lee bisa memberikan apa ya sharing pengalaman gitu ya berkaitan dengan pengalaman kekerasan sebagai yang dialami oleh peneliti gitu di dalam di situ area konflik ya di Aceh. Nah, kemudian untuk Mbak Utari, mungkin Mbak Utari bisa memberikan contoh eh, atau menjelaskan yang dimaksud dengan moda anekdotal itu apa dan kemudian contohnya seperti apa. Terima kasih. Eh, Mungkin Eli dulu, silakan. ya, saya mencoba merespon yang pertama potensi kekerasan ya. Dalam kualitatif itu sendiri, ketika kita melakukan IRB, apa namanya consent form, kita di situ harus tulis jelas bahwa salah satu caranya bahwa jika ada masalah nanti ke depan yang kamu sendiri tidak siap untuk menceritakan ataupun apapun, boleh sewaktu-waktu untuk mundur dari penelitian ini, misalnya. Ketika ataupun sebagai kita feminis sendiri, ketika dia tidak siap di waktu itu, kita akan kembali lagi mencari waktu yang tepat, mungkin apa yang lebih nyaman. Makanya dari beberapa perempuan yang saya cerita, yang saya teliti ini, ada yang nyaman ngobrol di warung kopi, ada yang nyaman ngobrol di rumah. Jadi bervariasi. Jadi saya belajar juga dari partisipan saya. Seperti saya bilang, mereka nggak hanya partisipan, sih sebenarnya mereka adalah guru saya. Saya belajar masalah sejarah saya sendiri dari mereka. Akhirnya ada yang bilang begini, ketika mereka, beliau bekerja untuk membantu korban kekerasan perang dulu, dia mungkin datang ke situ tidak hanya sekali. Misalnya untuk minta dia untuk bercerita bagaimana cara diperkosa siapa, karena itu sensitif sekali, apalagi orang luar. Di desa-desa, di pedalaman itu sangat sensitif dengan outsider. Jadi dia cerita ke saya, ketika pertama dia tidak diberi waktu, tidak diterima, dia akan kembali di waktu yang lain ketika dia siap bercerita. Ini proses perubahan sosial juga. Ketika satu orang percaya sama dia, si kakak ini, oh saya akan membantu kamu untuk apa bertemu dengan dokter. Misalnya kadang-kadang pendarahan, apa gara-gara apa perkosaan. Kan dia nggak mudah gara-gara karena banyak militer itu kan orang luar, orang Jawa atau di mana-mana yang identik itu kekerasan. Akhirnya tidak mudah untuk masuk peneliti luar atau bantuan dari luar. Jadi sebagai orang Aceh dia datang beberapa kali, kadang tinggal bersama dia sampai dia siap. Akhirnya dia bilang begini, ketika kamu siap, kamu cerita. Ketika dia cerita, nyaman, terbentuklah hubungan sisterly tadi. Besoknya dia bilang ke ini ke masyarakat lainnya yang sama-sama korban perkosaan ataupun kekerasan seksual. Begini, kalau kakak itu datang, kamu percaya ya, dia akan bawa kita ke rumah sakit. Jadi hal-hal seperti itu kan membuat saya juga dalam kualitatif penelitian kualitatif ini juga di literatur dibilang bahwa akan muncul seperti trauma-trauma, nggak hanya ke peneliti tapi ke subjek penelitian juga, di mana kita harus siap bahwa untuk apa namanya pemulihan sosial juga ke depan, dan itu juga harus dicantumkan di dalam IRB seharusnya. Jadi itu salah satu pendapat saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Utari.
Ini Mbak Maira angkat tangan, nanti semoga masih ada waktu. Silakan Mbak Utari. Ya, terima kasih Mbak Isma. Tadi pertanyaannya tentang contoh model anekdotal itu apa aja ya? Terus tadi kayaknya ada yang apakah kalau jadi novel bisa ya? Mungkin yang jadi novel dulu yang paling gampang ya, karena saya tahu ada Iya, apa namanya silakan. kawan yang memang dia bidangnya sosiologi penelitiannya dan hasil penelitiannya itu dia jadikan novel. Jadi dia tuliskan sebagai novel. Ada proses amalgamasi bahasa Indonesianya ya amalgamasi ya. Nah, saya tuh sempat punya ide untuk melakukan hal seperti itu, tapi kemudian saya menyadari ternyata saya tidak terlalu kreatif dalam menulis. Jadi akhirnya saya menyerah, meskipun mungkin akan menjadi lebih mudah dalam tanda kutip untuk menyamarkan identitas. eh karena saya dapat komentar dari examiner dirasa terlalu detail, ini menjadi menarik. Bukankah harusnya etnografi itu detail, tapi mereka bilang kamu terlalu detail. Khawatirnya kalau peserta penelitian membaca tesismu, mereka jadi merasa terganggu dan tidak nyaman. Akhirnya versi terakhir yang saya submit adalah yang sudah saya preteli detailnya. Yang supervisor saya malah yang sedih karena detailnya jadi hilang. Nah, anekdotal ini termasuk detail sebetulnya Mbak Isma, yang menurut examiner juga, karena supervisor membebaskan saya untuk berkreasi dan menemukan bentuk. Tetapi mungkin karena paradigma yang berbeda ya, examiner dengan supervisor, examiner merasa contoh-contoh yang saya masukkan, yang saya pakai untuk memframing satu section misalnya di pendahuluan, saya ceritakan bagaimana saya pertemuan saya dengan perempuan Indonesia yang sedang liburan di Sydney, dan dia bercerita, dia kangen dengan anak-anaknya karena dia terpisah dengan anak-anaknya, dan bagaimana dia merasa dia tidak melakukan tanggung jawabnya dan tugas moralnya sebagai ibu. Itu saya pakai untuk framing pendahuluan, karena menurut saya itu adalah hal yang sangat penting untuk penelitian ini. Apa namanya, menyuarakan suara mereka, dan juga karena kajian terkait ini belum banyak ada. Nah, itu yang mereka bilang bahwa ini terlalu anekdotal dan ada beberapa memang di dalamnya. Itu mungkin semoga membantu. Thank you. Baik, baik, terima kasih Mbak Utari. Sangat ini jelas sekali. Mbak Maira, ini masih ada Oke, waktu thank you 3 Mbak menit. Nur. Silakan. Kalau Ya, kalau masih boleh ya, karena iya silakan. menarik. Saya terpikir pertanyaan ini justru setelah mendengar lengkap dari apa 3 atau 4 presenter yang luar biasa ini. Begini, etnografi ini selalu menarik, apalagi dipakai cap feminis gitu ya. Jadi ada 2 pertanyaan saya. Yang kedua relate sama keterangannya Utari yang terakhir. Tapi yang pertama begini. Selalu di dalam wawancara, terutama peneliti dalam hal ini seorang feminis itu akan terjebak pada menyediakan berbagai kemungkinan keluasan jawaban dan reaksi itu tanpa mengarahkan, sama dihadapkan dengan kebutuhan untuk juga apa ya mengikuti atau taat dengan batasan pertanyaan penelitian gitu ya. Itu pasti jadi goncangan yang luar biasa gitu, apalagi dengan waktu dan lain-lain. Ini menarik untuk selalu di-share karena inilah yang tidak diketahui oleh apa namanya peneliti etnografi yang saya boleh sebut non-feminis, tidak mengedepankan nilai-nilai equality dan kesetaraan itu. Jadi dinamika dan rasa yang benar-benar subjektif ini yang saya kira patut ditambahkan kelak pada apa rumusan feminist etnografi research gitu ya. Itu satu. Jadi mohon yang merasakan itu yang punya bisa share di sini karena ini penting buat kedepannya. Yang kedua adalah itu saya merasakan sekali pada kawan-kawan pengambil doktor yang meminta saya menjadi supervisi bayangannya, karena saya tidak ada di dalam struktur universitas, tetapi dari sisi pengetahuan mereka meminta.
kawan-kawan peneliti feminis ini sering juga menjadi sangat terbatas kemudian kayak seperti yang diceritakan oleh Utari barusan saja itu antara apa yang ditemukannya secara sangat jelas posisionalitasnya, keberpihakannya, tetapi nantinya kalah dengan otoritas intelektual di kampusnya para apa namanya pembimbingnya atau para promotornya yang ya mohon maaf belum tentu sudah paham dan tahu apa yang kita lakukan. Nah, ini kayak apa nih? Apa kefrustrasian dan kalau frustrasi ya mudah-mudahan sih enggak. Dan siasat-siasat untuk mengatasi ini sehingga hasil penelitian itu benar-benar cukup detail untuk digunakan dalam praksis maupun aktivisme kawan-kawan lainnya. Matur nuwun, Oke, semoga iya, bisa menjelaskan terima kasih Mbak mutu Mira. dari ya. Thank you. Iya, Mbak Ira, ini kita 3 menit lagi ya. 3 menit pas Pak, ini 10. Atau ini harus apa ini? Zoom karena saya kan host gitu. Jadi Oh, maaf oke. banget ya Mbak Mira. Ini saya udah bolak-balik presenter di Oke. ini Jadi akan nggak bisa dijawab perlawanan ya. sastra feminis. Oh, gimana ya, Mbak? Mohon Mungkin maaf. gimana kalau jawabannya dalam bentuk tulisan aja gimana? Kan buat buku Iya. KCIN. Ya. Nggak apa-apa. Monggo Ira, aja, asal ini jadi Iya. pengetahuan untuk peserta di sini karena menurut saya Iya. it's very Iya. untung gitu. Penting Cuma penting Ira banget harus Mbak melek Mira. Ini sedikit penting banget Mbak sedikit Mira. lebih pengen lama. berbagi di lapangan. Ira sudah ngantuk jam 1 jam berapa ini? Lamba belum. Oke, kita Oke. foto dulu deh. Takutnya nggak Oh keburu. ya, Mm-mm. betul-betul. Dulu ya, buka kamera. 5 menit lagi waktunya. Oke, 1, 2. Oh, masih ada yang buka. Ayo dong, ayo. Ayo dibuka. Oh, ini chairnya masih di sini. 1, 2, 3. Masih. Enggak, chair yang panel berikutnya nih. Oh, cari yang kedua ya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih banyak Mbak Mira. Maaf, makasih banget ya Mbak ya. Baik, iya mungkin ini ya saya sebagai chair akan menutup panel ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua dan juga kepada semua presenter. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Thank you terima Nur kasih Isma untuk and everyone, semuanya. Ira, Ya, Utari, jadi setelah dan ini akan Elik. ada panel 633 perlawanan sastra feminis dengan chairnya Mbak Darmawati Majid dan 634 media dan gender dalam relasi kuasa ya. Sampai ketemu ya semuanya. Di panel itu saya Ira, saya tutup Zoom-nya dan kita pindah ke panel lainnya. Terima kasih untuk semua presenter, Mbak Isma dan semua audiens. Ya, dadah, sampai ketemu.